Ya, Pak. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Baru pulang ini berarti. Baru pulang, Pak. Oke, sekarang kita lanjut di HTN ya. Ya, Kemarin kan sudah sempat kita bahas sedikit tentang apa aja pengertian legislatif, eksekutif, dan yudikatif ya. Sekarang kita coba ulangi lagi ya. Nah, di sini ya, Pak. ada tiga bagan ini. DPR, Presiden, MA, dan MA, dan MK ya. Nah, berdasarkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, DPR itu pasal 20 ayat 1 memegang kekuasaan membentuk undang-undang. DPR itu berarti nama lainnya adalah legislatif, ya kan? Ya, Legislatif. Kalau presiden memegang kekuasaan pemerintahan, berarti apa dia sebagai eksekutif, ya kan? Eksekutif. Kalau MA atau MK memegang kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, ini adalah fungsi dari yudikatif. Nah, jadi DPR RI Pak. itu Agak kecil suara, Pak ya? sekarang udah bagus, tes. Udah, Pak. Oke. Nah, jadi kalau legislatif itu DPR RI itu, nah Mas Brian boleh ditulis ya. Itu apa sih dia fokus utamanya? Fokus utamanya memang dia itu adalah membuat undang-undang gitu loh. Ada Dia beberapa, membuat Pak. undang-undang sehingga dengan undang-undang itu bisa dijalankan oleh eksekutif gitu. Nah, presiden sendiri dia kekuasaan atau fungsi aslinya adalah eh, kekuasaan memegang kekuasaan pemerintahan atau sebagai menjalankan undang-undang itu atau menjalankan kebijakan yang dibuat oleh DPR seperti itu. Nah, tapi kalau apa namanya presiden itu di Indonesia diberikan kekuasaan dan juga di banyak negara juga sih sebenarnya diberikan kekuasaan untuk sama seperti legislatif, sama seperti DPR. Artinya presiden juga bisa membuat undang-undang, yaitu dengan cara membahasnya bersama DPR ya kan. Kemudian bisa juga apa namanya dia mengajukan rancangan undang-undang secara mandiri kepada DPR seperti itu. Nah, selain undang-undang, presiden bisa nggak membuat sebuah undang-undang? Atau sorry, membuat sebuah aturan? Bisa nggak DPR, Ya, Pak. presiden membuat sebuah aturan? Bisa, Pak. Apa contohnya coba? Eh, Perpres, Betul. Di atasnya Perpres apa? BP, Apa itu kepanjangannya? peraturan pemerintah. Betul. Kemudian Perpres ya kan. Kemudian pembantunya presiden juga bisa buat aturan sendiri kan? Siapa itu? Menteri, Betul, Menteri. Nama nama aturannya apa dia? peraturan pemerintah. Peraturan Menteri namanya. Oh, peraturan menteri. Sorry, sorry, sorry. Nah, peraturan Menteri. Kemudian di atasnya PP, presiden bisa nggak buat bisa buat aturan nggak? Dalam keadaan tertentu yang Bisa, pernah bisa, kita Pak. bahas. Apa itu namanya? Perpu. Betul, dia dia itu Perpu itu sebenarnya PP ya, peraturan pemerintah. Cuman dia itu dianggap setara dengan undang-undang. Karena kenapa? Karena dia eh, punya syarat khusus yaitu harus dalam keadaan darurat. Seperti itu. Kalau misalkan di dalam keadaan darurat, misalkan dalam keadaan perang, dalam keadaan COVID seperti kemarin ya kan, dalam keadaan krisis ekonomi dan lain sebagainya. Nah, itu dia bisa.
membuat sebuah peraturan pemerintah yang setara dengan undang-undang, namanya Perpu. Tapi harus ada syaratnya gitu loh. Syaratnya apa? Kegentingan yang memaksa. Meskipun ya kegentingan yang memaksa itu ya bisa aja dibuat dalam tanda kutip ya, dibuat-buat seperti itu. Bisa aja kan? Kayak contohnya misalkan tahun 2014 ya, Presiden SBY pada waktu itu membuat sebuah perpu tentang pemilu langsung karena di akhir pemerintahan SBY itu dia DPR-nya membuat sebuah aturan atau undang-undang tentang pemilu tidak langsung seperti itu. Nah, akhirnya dibatalkan oleh Presiden SBY pada saat itu gitu loh. Dengan cara membuat sebuah perpu yang mana sebagian pakar hukum tata negara itu mengatakan ya ini sebenarnya nggak gawat darurat gitu loh karena ada prosesnya ya kan dia sudah dibahas dari awal gitu ada rancangan undang-undangnya pembahasannya juga cukup panjang kemudian sebelum disahkan juga ada Partai Demokrat yang mana itu adalah partai mayoritas pada saat itu gitu loh kenapa kok tidak ada tindakan dari SBY dan juga partainya intinya seperti itulah jadi dianggap itu tidak 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 bukan kategori keadaan yang memaksa seperti itu tapi ya pada faktanya itu tetap berlaku artinya perpu tersebut dibuat dan kemudian perpu tersebut berlaku ya kan bahkan menjadi undang-undang gitu loh jadi sampai sekarang pemilunya masih Kasih uang belakangan untuk secara pulih, Pak. langsung bagaimana Nggak, sorry, Pak. Sorry, Pak. Salah ngomong, oh salah ngomong. kalau apa namanya jadi kalau kita merasakan pemilu secara langsung itu juga akibat dari perpu yang dibuat oleh Presiden SBY pada 2014 kemarin gitu loh. Nah, itu seperti itu. Meskipun pada faktanya DPR juga nggak hanya legislasi gitu loh. Dia juga fungsinya pengawasan dan juga anggaran, ya kan? Apa yang dimaksud fungsi pengawasan atau anggaran, Brian? DPR mau DPR melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif, Pak, Betul. untuk pengawasan. Ya, nggak hanya eksekutif ya. Apapun itu misalkan Polri ataupun ya aparat penegak hukum ya kan. Kemudian misalkan gubernur dan lain sebagainya, itu juga bisa diawasi oleh DPR karena dia adalah sebagai representasi dari rakyat sehingga dalam tanda kutip dia dapat eh, mengevaluasi atau mengawasi semua eh, struktur atau lembaga-lembaga yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, kemudian fungsi anggaran apa? Fungsi anggaran, Membuat APBN, betul, rancang APBN ya, dan juga mengeluarkan uangnya, memberikan uangnya kepada pemerintah. Nah, kalau MA sama MK apa kemarin perbedaannya? kalau MA menguji peraturan di bawah undang-undang, Mm-mm, kalau MK menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, betul. Kalau MA tadi menguji peraturan di menguji bawah seluruh undang-undang. menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, ya kan? Kalau MK menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar seperti itu. Betul. Nah, peradilan di bawah MA itu apa aja, Mas Brian? Yang ada empat itu. Pengadilan negeri, Mm-mm. pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan tun. Nah, apa aja perbedaannya? Kalau pengadilan agama itu uh, khusus
agama Islam untuk kasus perceraian Mm-mm. untuk agama Islam. Bukan hanya perceraian sih sebenarnya, semua kasus ekonomi Ya, syariah ya sebenarnya ya. macam Kayak misalkan permasalahan zakat, wakaf, ekonomi syariah, pokoknya yang berbasis syariah itu sebenarnya bisa dibawa ke pengadilan agama ya. Cuman karena saat ini terlalu apa ya, terlalu banyak yang melakukan perceraian gitu dan dilakukan di pengadilan agama karena kita mayoritas agamanya Islam. Jadinya seolah-olah pengadilan agama itu pengadilan perceraian gitu. Padahal jauh lebih luas daripada itu. Semua lingkup ekonomi syariah itu sebenarnya bisa dibawa ke pengadilan agama sebenarnya. Waris, hibah, wasiat, semuanya lah. Dan lain sebagainya itu bisa ditangani oleh pengadilan agama. Lanjut, tadi baru pengadilan agama, pengadilan negeri apa? oleh negeri itu untuk mengadili sengketa-sengketa di masyarakat. Mm-mm. Apa aja? Hukum apa aja yang Kayak di perdata, sengketa perdata, pidana, betul perdata, pidana ya kan? Kemudian apalagi kalau Pak ya? apa? Tadi pengadilan negeri itu bisa apa ya, perdata, pidana, apalagi Pak? Ya cuman itu sih, pidana dan perdata. Hmm, ya, ya. Karena utamanya dia di situ ya. Kemudian apa lagi? Tun. Coba Tun. Untuk sengketa untuk Apa? uh, majelis aturan pemerintah. Hah? Martin apa? Ih, aturan Apa atau coba? atau usaha negara, Pak. Tata usaha negara itu apa? Pengertiannya. Ih, Apa kayak coba pemerintah buat pengertiannya? regulasi. Dicatat nggak kemarin? Ntar, Pak, saya lupa, Pak. Coba ada nggak catatannya? Peradilan. Apa Tun itu pengadilan tata usaha negara. Oh ya, itu menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara, Pak. Antara orang dan pada antara orang sama badan hukum. Apa yang diadili itu apanya? Kayak keadilan administratifnya, Berarti dia bentuknya apa? Aturan atau apa? badan usaha, Pak. Aturan. Bentuk aturan. Bukan Ini dong, bukan aturan. undang-undang, undang-undang, Pak. Keputusan. Hmm, Nah, coba dicatat itu, Brian. apa perjanjian, Pak? Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara itu mengadili keputusan atau basicing namanya. Kalau aturan kan reheling, ya kan? Berarti Ya, ya. apa bedanya aturan ya, aturan atau dengan keputusan bedanya apa? Aturan tuh sedang berlaku, Pak. Aturan tuh yang Mm-mm. berlaku, putusan tuh yang baru diputus baru keluar. Kalau aturan itu berarti dia itu normanya masih abstrak, umum, berlaku untuk semuanya, Ya, ya kan? Kalau keputusan apa? Lawannya berarti. Berarti tetap konkret, konkret, ya kan? Hanya untuk orang tertentu aja, nggak berlaku untuk semuanya gitu. Dan spesifik dia tuh.
Ya, contohnya apa? Misalkan putusan tata usaha negara itu, contohnya misalkan surat pemecatan ASN, ya kan, Hmm? kepada siapa, misalkan kepada Brian siapa gitu. Jabatannya, pangkatnya, nicknya, semuanya diberhentikan dari jabatannya sebagai ASN. Nah, itu keputusan gitu loh. Dia nggak berlaku buat saya, nggak berlaku buat ASN lainnya, tapi hanya berlaku untuk Mas Brian aja gitu loh. Pun sama, misalkan bukan pemecatan ASN ya, apapun lah, pemecatan gubernur kah, ya kan, bahkan kayak keputusan dari DKPP itu bisa dibawa juga ke TUN. Ada yang membawa juga ke TUN kan, karena dianggap sebagai keputusan. Meskipun itu sebenarnya kurang tepat ya. Sebenarnya yang dimaksud keputusan di sini adalah ya keputusan dari lembaganya sendiri gitu. Pemerintah. Hmm, ya, Misalkan dari ya. menterinya ya kan, ya atau misalkan presiden nih, presiden memecat menterinya, bisa aja tuh dibawa ke TUN gitu kan. Kalau misalkan dia berani ngelawan presidennya gitu, itu juga objek dari peradilan TUN sebenarnya. Selain Nah, apa lagi selain pemecatan kayak gini pemecatan tuh, Pak? Peraturan bisa, Pak. peraturan, kalau peraturan berarti kemana tadi nama Itu kayak lainnya? banyak negeri. Kalau peraturan, kalau kita menguji peraturan di mana? Oh ya, MA ya, sorry sorry, Pak. Betul kan? Namanya apa? Judicial review. Nah, betul. Jadi judicial review. Kalau kita mau mengadili atau menggugat sebuah aturan, itu namanya judicial review. Tinggal nanti judicial review-nya mau kemana nih? Mau ke MA atau mau ke MK? Tergantung objek yang mau kita gugat gitu loh. Apakah dia objeknya itu undang-undang ataukah aturan di bawah undang-undang. Kalau dia di bawah undang-undang ya berarti ke MA ya kan, judicial review-nya. Tapi kalau dia bentuknya undang-undang berarti dia ke MK gitu. Nah, tadi Tun ya, intinya itu keputusan yang diadili oleh Tun. Kemudian satu lagi apa? Pengadilan militer, Pak. Nah, itu untuk siapa itu? Di tangan militer. Betul ya. Jadi untuk di kalangan militer khusus dia itu ada pengadilan sendiri, itu pengadilan militer. Ya meskipun ini banyak pro dan kontranya ya. Apakah dia itu perlu diteruskan seperti ini ataukah tidak seperti itu, karena ada yang menganggap bahwasanya ini nggak equal gitu, nggak adil buat yang lainnya. Kenapa kok cuma militer aja gitu kan yang ada peralihan khususnya, sementara yang lain polisi lah, masyarakat sipil itu berbeda seperti itu. Nah, yang paling penting adalah ini pasal 24 ini, kekuasaan yang merdeka ya kan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Artinya apa? Artinya MA dan MK itu yudikatif itu dia tidak boleh eh, bisa diatur atau tidak independen gitu loh, atau dia condong sebelah gitu loh. Itu nggak boleh. Jadi misalkan dia diintervensi gitu oleh presiden, oleh DPR gitu, boleh nggak kira-kira? Misalkan hakim MK gitu diintervensi oleh presiden atau bahkan anggota DPR gitu. Atau kalau nggak Boleh, ya Pak. guru besar lah, dosen, profesor gitu boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Kenapa tidak boleh? Kan baik maksudnya. Untuk katakanlah untuk memberikan arahan, untuk memberikan apa insight atau apa ya saran aja lah gitu. Boleh nggak? Putusannya apa? Hakimnya, Pak. Jadi misalkan lagi sidang nih, sidang judicial review. Judicial review kan panjang kan, nggak cuman 1 minggu, Oh, tapi bisa 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun gitu. Nah, selama jangka waktu itu presiden bilang, oh sebaiknya judicial review ini putusannya begini, 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 begini. Atau
dosen misalkan mengatakan harusnya putusan Hakim MK mengabulkan dengan begini 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 gitu. Kira-kira bisa nggak atau boleh nggak seperti itu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Ahli kan, Kenapa bisa? kan ahli, Pak. Kalau ahli jatuhnya, Oh, bukan. Yang saya maksud itu di luar persidangan. kok nggak bisa, Pak? Nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa, Pak. Kalau hakim. Kenapa tidak bisa? Bisa, bisa, bisa. Bisa, Pak, bisa. Untuk Bisa. diskusi kan bisa, Pak. Untuk diskusi bisa. Bisa, Iya, Pak. betul. Tapi kalau misalkan masyarakat demo kan banyak tuh masyarakat demo di depan pengadilan. Ya kasus Sambo lah, kasus judicial review di MK ya banyak peradilan sebenarnya kan Jessica Wongso lah dan lain sebagainya. Itu boleh nggak masyarakat demo misalkan hukum Sambo gitu atau misalkan bebaskan Sambo apalah gitu boleh nggak kira-kira Nggak boleh, Pak. gimana Tadi, kalau masyarakat, nggak boleh, Pak. Kalau udah keluar keputusan, nggak boleh. nggak sebelumnya ya sama kayak tadi Oh, gitu nggak boleh. cuman bedanya ini masyarakat boleh boleh nggak Nggak, boleh, boleh, Pak. gimana Masyarakat tadi, demo lah katakanlah menyuarakan aspirasi mereka gitu terhadap sebuah kasus di peradilan kira-kira boleh nggak nggak boleh, Pak. Ditekan, nggak boleh hakim. ditekannya bagian mananya Bukan ditekan, apa namanya. Nggak boleh mengganggu persidangan. kan di luar nggak mengganggu persidangan tetap jalan dia cuma demo aja di luar boleh nggak sebenarnya boleh ya asalkan dia itu nggak mengganggu sampai masuk ke dalam ruang sidang ya kan merecoki peradilan sampai naik-naik ke meja nah, itu baru nggak boleh tuh tapi selama dia demo demo kan Ya, dilindungi oleh undang-undang kan nggak masalah gitu sebagai ahli sebagai dosen kita bicara di sini di diskusi gitu atau bahkan profesor atau dosen di seminar-seminar mengatakan mengkritik MK atau mengkritik judicial review sedang berjalan boleh-boleh aja itu masukan gitu loh selama tidak memaksa ya kan kan hakim bisa memilih nih dia mau maksa dia mau ngambil pendapat tersebut atau enggak kan dia punya pilihan gitu loh betul kan ya, kecuali ya. dipaksa atau disogok nah itu nggak boleh seperti itu cuman memang yang paling rentan kan ya bukan dari kalangan dosen atau masyarakat sebenarnya dari kalangan ya elit kan presiden lah ketua umum partai atau anggota DPR yang mereka punya power di situ yang mereka sangat apa ya ya sangat mudah atau sangat berpotensi bisa eh, membuat independensi hakim itu terganggu gitu loh apalagi yang misalkan memang dia secara nyata-nyata telah memiliki hubungan darah dengan salah satu penggugatnya atau perkara yang dia Ya. sidangkan gitu loh. Salah satu yang menguntungkan dirinya sendiri, yaitu kan harusnya dia mundur gitu. Karena kenapa? Dia mengganggu atau dia berpotensi konflik of interest gitu loh. Contohnya apa? Ya kayak contoh kasus judicial review apa namanya syarat umur presiden dan wakil presiden kan. Di situ kan ada Anwar Ya. Usman yang mana adalah pamannya Gibran kan. Memang. Nah, itu kan harusnya dia mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Kalaupun dia mundur kan masih ada 8 hakim yang lainnya gitu loh.
Kenapa dia harus kekeh mengikut gini? Udah gitu putusannya dia eh, memberikan lampu hijau lagi kepada ponakannya sendiri. Kalau misalkan dia melarang, nah itu baru keren tuh. Dia melarang eh, ponakannya sendiri untuk maju. Itu baru putusan yang bagus. Tapi kan kita tahu semua dia malah mendukung gitu loh. Meskipun menurut saya alasannya dari pertimbangan hukumnya kurang kurang masuk gitu. Kurang masuk di akal atau di logika kan. Seperti itu. Jadi hakim harusnya kalau ada perkara yang melibatkan atau bisa berpotensi konflik of interest ya harus mundur gitu. Nggak cuma di MK, di PN pun misalkan dia menyidangkan, misalkan keluarganya ada yang melakukan tindakan kriminal, terus masuk dan dia harus menyidangkan perkaranya sanak keluarganya tersebut, dia harusnya mundur gitu loh. Karena bagaimanapun juga eh, manusia itu kan pasti ada faktor kecenderungannya kan, kecenderungan untuk menguntungkan sanak keluarganya, meskipun dia itu jabatannya sebagai hakim atau wakil Tuhan yang di apa dihadirkan di pengadilan ya. Seperti itu. Jadi hakim itu harus independen. Kalau DPR, presiden, ya ini kan organ politik ya kan, lembaga politik. Ya, Ya pasti mereka tidak mungkin bisa ya independennya dalam arti dia mengikuti kehendak rakyat kan. Meskipun ya kehendak rakyat tersebut rakyat yang mana dulu gitu loh. Rakyatnya ya, bisa A, B, C, D, E tapi dia mengklaim gitu kan. Ya sama aja gitu. Kemudian kita lanjut. Nah, coba silakan dibaca. Majelis Permusyawaratan atau Rakyat atau MPR, anggota DPR dipilih melalui pemilu. Pak, saya bentar, Pak. Ya.
Sorry Pak, tiba-tiba mati laptop kayak gara-gara baterai saya habis tadi. Halo? Iya, Halo Pak, ya nggak apa-apa. Halo? halo halo, Nggak kelihatan ya? sudah Pak. Wewenangnya Oke. mengubah dasar dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden atau wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut undang-undang dasar, memilih presiden dan dari dua calon yang diusulkan presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, memilih presiden dan wakil presiden dari dua calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan partai politik atau gabungan politik yang pasangan calon meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Jika presiden dan wakil presiden mengundurkan diri, diberhentikan atau meninggal dunia secara bersamaan. Nah, jadi wewenang MPR adalah, nah anggota MPR itu siapa tadi? Terdiri dari siapa Anggota, anggota MPR? anggota DPR dan DPD, Pak. Betul, terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD ya. Wewenangnya adalah yang pertama mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, kemudian melantik presiden dan atau wakil presiden, kemudian memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Ini prosedur impeachment ya. Nah, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar ini sebenarnya amandemen ya, meskipun sampai saat ini kita belum pernah tuh mengalami amandemen lagi semenjak tahun 2002 ya kan, amandemen keempat. Karena amandemen yang pertama kan tahun berapa? 99 Itu ya kan. 99. Kemudian tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2020 dan tahun 2002. Nah, sampai sekarang itu kita belum pernah melakukan amandemen lagi gitu. Padahal di negara lain kayak Amerika Serikat misalkan, itu udah Hmm? berkali-kali bahkan ratusan kali dia Oh, mengamandemen amandemen itu konstitusinya. ini, kalau amandemen undang-undang dasar itu semuanya diubah apa? Boleh Hmm. apa, uh, walaupun diubah satu pasal aja termasuk amandemen, Pak? Boleh, boleh satu pasal aja. Itu nggak harus semuanya diubah kan. Oh, berarti satu pasal itu udah termasuk amandemen ya? Betul, satu pasalnya udah termasuk amandemen sebenarnya. Oh, Jadi berarti memang dari 2004 belum sama sekali ada diubah ya? belum. Berarti? Nah, itulah yang menjadi Wah, apa, concern kita kan. Padahal sudah dunia semakin banyak perkembangannya, oh, ya kan? Harus banyak sekali sistem hukum yang perlu kita perbaiki, tapi sampai sekarang amandemen itu belum juga terwujud gitu loh. Bahkan ada yang menganggap bahwasanya undang-undang dasar itu seperti kitab suci, artinya dia tidak boleh diubah sama sekali. Nah, itu kan salah. Kalau kitab suci seperti Al-Quran misalkan, dia nggak boleh diubah gitu. Karena dia udah firman Tuhan, firman Allah yang udah tetap gitu. Dari dulu sampai nanti ya tetap seperti itu. Tapi kalau undang-undang dasar, konstitusi itu kan kontrak sosial gitu loh. Yang mana terdiri dari sekelompok manusia ya kan. Ya otomatis dia bisa usang ya kan, bisa ketinggalan zaman, bisa salah, bisa ada kekosongan hukum dan lain sebagainya gitu loh. Ya harusnya kita tidak perlu takut gitu kan untuk eh, mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 gitu, amandemen yang kelima. Ya mungkin ada orang misalkan yang dia itu takut karena takut ada pasal-pasal sisipan gitu. Ya sebenarnya sih nggak semudah itu gitu loh. Kan pasti ada naskah akademiknya ya kan. Itu pun juga pasti masyarakat juga akan tahu melalui media, melalui sosial media dan lain sebagainya. Jadi sama-sama bisa saling mengawasi gitu kan. Kemudian melantik presiden dan atau wakil presiden ini sebenarnya ya tidak tepat juga ya kan. Kalau Mas Brahim pernah lihat pelantikan presiden, pernah lihat nggak hmm, tata caranya seperti apa? kenapa?
Seperti apa tata caranya? Presidennya baca apa? Baca sumpah atau gimana? Presidennya baca sumpah, Pak. Betul. Jadi ada kata-kata melantik nggak dari MPR? Pernah dengar nggak? Oh, pernah, Pak. Nah, itulah yang menjadi concern salah satunya Prof. Jimli ya, kalau saya boleh kutip. Beliau mengatakan ini tuh nggak sesuai gitu karena di saat presiden dan atau wakil presiden itu membacakan sumpahnya nggak ada kata-kata melantik dari MPR gitu loh. Coba diubah sedikit teknisnya gitu kan. Ketua MPR mengatakan saya lantik saudara menjadi presiden dan wakil presiden gitu periode 2004 2024 2029. Nah, itu baru memenuhi pasal 3 ayat 2 UUD 45 ini gitu loh. Tapi selama tidak ada kata-kata melantik, ya belum terpenuhi sebenarnya pasal ini gitu loh. Dia hanya baca sumpah aja, baca sumpah pakai teks ya kan, dan tidak dan apa namanya, ya kalau dibilang melanggar ya tidak memenuhi konstitusi sebenarnya. Kemudian memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar, ya kan. Nah ini impeachment ya kan, Ya. pemakzulan yang prosedurnya juga cukup sangat ribet bahkan. Kalau mengubah dan atau menetapkan undang-undang dasar itu sudah cukup ribet, sudah cukup sulit prosedurnya, syarat-syaratnya. Nah, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden ini jauh lebih sulit lagi gitu loh tata caranya. Bahkan dapat dikatakan mustahil untuk dilakukan gitu. Karena kenapa? Karena sebagaimana kita tahu kemarin dalam sistem presidensil ya kan, presiden itu memang dijaga eh, periodenya atau jangka waktunya sampai akhir masa jabatannya gitu loh. Jadi tidak bisa seenak kita untuk apa namanya memutusnya di tengah jalan seperti itu. Seperti di sistem parlementer. Kalau misalkan dia punya kesalahan hukum misalkan, atau pelanggaran etik atau moral dan lain sebagainya lah, ya syaratnya apa? Caranya gimana? Selain impeachment, ya yang kedua jangan pilih dia lagi atau jangan pilih partainya lagi di pemilu selanjutnya gitu loh. Itu hukuman bagi presiden dan atau wakil presiden ketika dia melanggar hukum atau melanggar kode etik seperti itu. Mungkin karena mau habis kita lanjut di room selanjutnya ya, Mas Brian. Ya, Pak.